Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira, mahasiswa Ilmu Politik dengan NPM 21101030 177. Pada video ini, saya akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang politik. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain, yang pada dasarnya dapat dituntut secara paksa oleh yang punya hak. Lalu, pada sumber lain, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang dengan penuh tanggung jawab. Lalu, pengertian kewajiban menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Dan selanjutnya, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi, terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut, yakni dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara Indonesia harus tahu hak dan kewajibannya itu apa saja. Hak-hak warga negara Indonesia di bidang politik. Yang pertama ada hak untuk dipilih menjadi anggota legislatif dan eksekutif. Hak untuk dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara yang berhak untuk dipilih menjadi anggota legislatif maupun eksekutif dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah hak untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Hak untuk memilih juga telah diakui keberadaannya oleh ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara yang menggunakan hak tersebut dalam setiap pemilihan harus terbebas dari segala campur tangan dari pihak lain, intimidasi dan diskriminasi, serta segala bentuk tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dalam setiap proses pemilu. Yang ketiga, hak untuk menyampaikan pendapat. Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk menyampaikan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan bagian menimbang pada Undang-Undang Kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak menyampaikan pendapat bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang pada akhirnya berkontribusi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ada hak untuk berorganisasi. Kebebasan berorganisasi merupakan salah satu hak yang tidak boleh diintervensi, baik oleh negara maupun pihak lain. Mengingat pentingnya hak kebebasan berorganisasi bagi ada dan berfungsinya demokrasi. Melalui suatu organisasi, kepentingan individu akan lebih kuat diperjuangkan. Artinya, selain bersifat individual, hak atas kebebasan berorganisasi juga bersifat kolektif, mengingat kepentingan yang hendak diperjuangkan dari suatu organisasi. Kebebasan berorganisasi berfungsi sebagai kendaraan untuk pelaksanaan hak-hak sipil, politik, serta sekaligus usaha ekonomi, sosial, dan budayanya. Hak atas kebebasan berorganisasi merupakan komponen penting bagi demokrasi akan memberdayakan laki-laki dan perempuan untuk mengekspresikan pendapat, terlibat dalam kegiatan sastra, seni, budaya, ekonomi, dan sosial, ibadah agama, ataupun keyakinan. Perlindungan terhadap kebebasan berorganisasi juga diberikan termasuk kepada anak-anak, masyarakat adat, penyandang disabilitas, orang yang tergolong kelompok minoritas, ataupun kelompok lainnya. Kebebasan berorganisasi juga telah diakui sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hak untuk tidak memilih.
Hak untuk tidak memilih merupakan hak konstitusional warga negara, sama halnya seperti hak untuk memilih dan dipilih. Setiap warga negara berhak menentukan apakah mereka mau menggunakan haknya ataupun tidak. Dan yang terakhir ada hak untuk mendirikan partai politik. Hak untuk mendirikan partai politik merupakan hak warga negara dalam aspek politik. Selanjutnya, kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Yang pertama ada ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Dengan jalan memilih pembina negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah, yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Yang kedua, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan. Yang ketiga, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Keempat, berkewajiban mengikuti politik praktis. Dan yang terakhir, berkewajiban mengikuti peraturan-peraturan politik yang telah ditetapkan negara dan siap menerima sanksi jika melakukan pelanggaran. Berikut itulah hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia di bidang politik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.